Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26 ayat ke-51 sampai ayat yang ke-56. Tapi saya akan bacakan dari ayat yang ke-50b ya. Begini firman Tuhan. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Berbahagia kita sekalian membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Hari ini saudara-saudara, kita mau belajar di penangkapan Tuhan Yesus ini, bagaimana melalui apa yang terjadi di Taman Getsemani itu, apa yang dikatakan Yesus pada murid-muridnya, dan apa yang dikatakan Yesus pada orang banyak itu, kita mengenal bagaimana sungguh semua terjadi sesuai dengan kitab suci. Ya, mari kita berdoa sebelum kita membahas bagian ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama hari ini kembali belajar firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah apa yang kami baca dan renungkan, supaya melalui apa yang kami baca dan renungkan ini kami boleh melihat, membayangkan dan mengerti apa yang terjadi pada waktu Tuhan ditangkap. Dan dari nasihat Tuhan kami boleh belajar bagaimana kami hidup sebagai orang percaya. Tuntunlah kami semua ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus memberitahukan kepada kami lebih banyak daripada yang bisa kami katakan di dalam hati, dan menuntun kami sekalian berjalan menurut kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah lanjutan dari apa yang kita bahas minggu yang lalu ya. Bagaimana di Taman Getsemani itu Yudas menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman ya. Yudas mendatangi Yesus dengan sangat banyak orang ya, katanya ada sepasukan orang Romawi dan pengawal-pengawal bait Allah. Menurut penafsir bisa jadi itu hampir 1.000 orang begitu ya. Saudara bisa bayangkan kira-kira ada 1.000 orang gitu masuk ke dalam sebuah taman. Tentu itu ramai sekali ya. Dan orang-orang itu katanya membawa pedang dan membawa pentung. Yang di taman itu ada Yesus dan 11 muridnya ya. Yudas juga datang ya jadi murid yang ke-12 itu. Tetapi yang menunggu di taman itu ada 12 orang, Yesus dan 11 muridnya. Saudara-saudara bisa dibayangkan suasana itu ya. Tentu murid-murid itu ketakutan ya, ketakutan dan mereka mungkin kebingungan. Memang kalau kita membaca di ayat yang ke-56 itu dikatakan lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah ini satu fakta yang menarik juga ya, nanti kita akan perhatikan. Nah saudara-saudara sekalian, cerita ini kemudian diawali dengan setelah Yudas itu menyerahkan Yesus ditangkap, maka dikatakan di ayat 51,
seorang dari mereka yang menyertai Yesus, yaitu salah satu dari 11 murid itu, menghunus pedangnya dan kemudian meletakkannya kepada hamba imam besar itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Matius, Lukas, dan Yohanes menceritakan peristiwa ini ya dari sudut pandang yang agak berbeda-beda. Yaitu semula ada perlawanan dari murid-murid itu. Terutama ada satu orang nih yang berani mencabut pedang dan melawan. Saudara bisa bayangkan itu? Dan orang itu menurut Yohanes adalah Petrus. Petrus itu mencabut pedangnya dan kemudian dia melawan. Saudara-saudara, ada dari mana pedang itu? Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 22, sesungguhnya mereka ada 2 orang yang punya pedang dan salah satunya Petrus. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, orang yang belum punya senjata adalah dia membeli senjata, begitu kira-kira gambarnya ya. Nah, saudara, ada seorang penafsir sebetulnya mengatakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu bicara tentang menyiapkan pedang rohani. Tapi murid-murid itu menganggap bahwa itu adalah pedang beneran. Dan dikatakan seorang murid berkata, kami ada 2 pedang. Tuhan langsung mengatakan cukup. Nah, saudara, 2 pedang ya, ada 2 pedang di antara mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu yang bawa pedang itu rupanya adalah Petrus ya. Dan Alkitab mencatat kemudian dalam penangkapan itu Petrus itu dengan berani mencabut pedangnya dan melawan. Ya saudara, bagaimana mungkin orang sedikit gitu dikepung begitu banyak orang, dia melakukan perlawanan. Ada penafsir yang mengatakan Petrus itu punya keberanian, sebab sesungguhnya sebelum dia mencabut pedang itu, kalau di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus itu bertanya pada orang banyak itu, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Lalu Tuhan berkata, akulah dia. Dan orang banyak itu mundur oleh perkataan Yesus itu ya. Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Tangkaplah aku, tetapi semua murid ini harus kamu lepaskan. Dan betul ya saudara-saudara, nanti kita akan lihat yang ditangkap cuma Tuhan Yesus dan semua murid itu melarikan diri. Dan itu sebetulnya sesuai dengan kitab suci juga. Ya begitu ya. Nah saudara-saudara, jadi Petrus tuh punya keberanian ya melihat kuasa Tuhan Yesus ini ya. Dan kemudian dia mencabut pedangnya dan kemudian dia menyerang seorang hamba imam besar. Nah ini nampaknya itu pengawal imam besar ya, pengawal dari bait Allah itu. Dan dia memutuskan telinga dari hamba imam besar itu ya. Saya pikir Petrus pasti tidak bermaksud untuk memutuskan kupingnya ya, tapi mungkin dia menyerang kepala orang itu, dan ketika orang itu menghindar atau menangkis, maka yang kena adalah kupingnya dan dikatakan kupingnya itu putus ya. Nah, menarik saudara-saudara, di dalam Yohanes itu diceritakan bahwa hamba imam besar yang putus kupingnya itu namanya Malkus ya, Malkus. Di dalam Lukas diceritakan bahwa Tuhan Yesus kemudian menyuruh Petrus menurunkan pedangnya dan dia kemudian mengambil telinga yang putus itu dan kemudian menyembuhkan hamba imam besar itu ya, si Malkus ini ya. Nah saudara-saudara, fakta ini memberitahukan kita beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah kenapa kok Matius itu mencatat peristiwa itu tetapi tidak menyebutkan namanya. Karena waktu Injil Matius ditulis, barangkali Petrus masih hidup. Keadaan belum aman. Sehingga kalau disebut murid itu adalah Petrus, begitu ya, maka barangkali Petrus akan ada dalam bahaya dan sebagainya begitu. Demikian juga pada Injil Lukas, ya, yang ditulis beberapa waktu kemudian setelah Matius. Tapi yang menarik, Yohanes menyebut nama orang itu, yaitu Petrus, dan menyebut nama hamba imam besar itu, yaitu Malkus. Fakta ini menunjukkan bahwa ketika Yohanes menulis Injilnya, itu barangkali Petrus sudah meninggal. Ya, karena Injil Yohanes ditulis kira-kira 30 tahun kemudian setelah Injil-Injil yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, mungkin sekali Malkus itu adalah orang yang mereka kenal kemudian, ya. Karena disebut oleh Yohanes yang menulis sekian puluh tahun kemudian, ya. Dan yang menarik, Lukas itu yang menulis Injil berdasarkan penelitiannya
ketika dia menanyakan orang-orang yang mengalami peristiwa-peristiwa itu, menuliskan hamba yang telinganya diputus itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga bisa jadi si Malkus ini kemudian menjadi orang percaya juga dan dikenal oleh Yohanes, ya. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar ya, itulah mungkin fakta-fakta yang terjadi. Tentu ini penafsiran karena kita tidak mengalami apa yang terjadi pada waktu itu. Tetapi catatan para penginjil ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi dengan orang-orang yang nyata dan kejadian-kejadian yang mungkin membawa orang-orang itu kemudian menjadi orang-orang percaya. Di dalam masa penangkapan, di dalam masa ketegangan, di dalam permusuhan-permusuhan yang terjadi, sungguh saudara-saudara, Tuhan menghadapi semuanya itu dengan tenang. Dia tetap melakukan sesuai dengan rencana Allah dan semuanya terjadi seperti yang Dia kehendaki. Nah, saudara-saudara, dari bagian ini kita mau memperhatikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui catatan Injil Matius ini, ya. Yang pertama, saudara-saudara, ketika penangkapan itu terjadi, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Begini katanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau sangkamu aku tidak dapat berseru pada Bapa supaya ia mengirimkan 12 pasukan, 12 legion malaikat untuk menolong aku? Nah, saudara-saudara, tetapi dia juga berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, ya, sehingga kamu datang dengan pedang dan pentung. Bukankah setiap hari aku ada di bait Allah dan mengajar? Ya, tetapi ini semua terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Penangkapan, penyaliban, penderitaan, dan kematian Kristus dan bahkan kebangkitannya itu sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, ini sekali lagi kita lihat ya, beberapa kali fakta ini kita ungkap ya. Nah, sekali lagi kita melihat kebenaran ini ya. Kristus disalib, Kristus mati itu adalah pilihannya sendiri, rencananya sendiri, bukan karena kecelakaan atau perbuatan kekuatan manusia ya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan peristiwa Paskah, kita akan menemukannya. Matius itu mencatatnya sebetulnya mulai pasal yang ke-16 ya. Saat mereka berangkat pertama kali menuju ke Yerusalem dari Kaisarea Filipi itu, sampai pasal yang ke-26. Jadi 10 pasal ini, bahkan nanti pasal 27 ya, menceritakan bagaimana rencana Tuhan penyaliban itu digenapi, begitu ya. Nah, saudara-saudara, menarik sekali fakta-fakta ini. 11 pasal dari Injil Matius. Nanti kalau kita lihat di dalam Injil-Injil yang lain, sepertiga bagian itu berbicara tentang kira-kira itu 1 atau 2 minggu menjelang Paskah sampai penyaliban, sampai Tuhan Yesus bangkit. Itu menunjukkan bahwa peristiwa penyaliban itu menjadi fokus seluruh Injil. Dan itu semua diceritakan sebagai penggenapan dari apa yang diceritakan dalam perjanjian lama itu. Apa yang dinubuatkan tentang Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberitahukan juga bahwa sesungguhnya Dia mempunyai kuasa itu, bukan? Dikatakan, apa kamu pikir aku tidak bisa berseru kepada Bapakku untuk mengirimkan 12 legion malaikat? Saudara, sudah kita belajar minggu yang lalu ya, satu pasukan, satu legion itu adalah 6.000 orang tentara. Jadi kalau 12 pasukan itu kira-kira jumlahnya adalah 72.000 tentara. Dan 72.000 tentara itu adalah 72.000 tentara malaikat, saudara-saudara ya. Ada peristiwa di dalam 1 Raja-Raja 19 ya, bagaimana Tuhan mengutus satu orang malaikatnya untuk mengalahkan tentara Sanherib. Katanya tentara Sanherib itu berjumlah 100
85.000 orang. Dan itu dikalahkan oleh satu malaikat saja. Ini ada 72.000 malaikat. Saudara-saudara, artinya Tuhan mau mengatakan, saya mempunyai kuasa yang luar biasa, yang sanggup melepaskan saya. Yang datang ini sepertinya banyak ya, penuh taman itu dengan 1.000 orang yang datang dengan pedang dan pentung. Tetapi Tuhan berkata, kalau aku mau, ini tidak ada apa-apanya. Kalau aku minta, Bapa akan mengutus malaikatnya, dan ini semua tidak ada apa-apanya. Tetapi semua ini harus terjadi. Kenapa? Supaya genaplah yang dituliskan oleh kitab suci. Ya. Dan dia juga berkata pada orang banyak itu, bukan? Aku ini setiap hari ada di bait Allah mengajar. Kau bisa menangkap aku, ya. Tetapi kenapa kok harus sekarang? Kenapa sebelum Paskah ini? Karena supaya genaplah apa yang ditulis oleh kitab suci, oleh para nabi, ya, bahwa anak domba Allah itu yang akan menghapus dosa isi dunia itu akan diserahkan pada waktu Paskah, seperti lambang-lambang dan nubuat-nubuat yang dibicarakan tentang dia. Sehingga sungguh dunia dan kita semua hari ini boleh mengenal kebenaran itu, boleh melihat rencana Allah digenapi, dan bahkan nanti saudara-saudara di akhir zaman anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia itu akan dinyatakan kembali dalam kemuliaan dan kuasanya. Dan bahkan saudara-saudara, ada seorang penafsir mengatakan, kenapa kok ada pedang di antara murid-murid itu? Saudara-saudara, sesungguhnya itu menggenapi dari nubuat di dalam Yesaya pasal 53, ya, tentang hamba Allah yang menderita. Di mana dikatakan di dalam kitab Yesaya itu, hambaku itu akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, di antara penjahat-penjahat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memang mengatakan di antara kamu mesti ada pedang. Dan Petrus itu diizinkan Tuhan untuk sesaat mencabut pedang itu. Sehingga ketika ia ditangkap oleh tentara Romawi, dan seperti planning ya dari orang Farisi dan ahli Taurat, dia akan dianggap memberontak pada orang Romawi. Dia ada pedang di antara murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, di antara penjahat-penjahat. Padahal pedang itu cuma dipakai sekali, disarungkan, dan kemudian si Malkus itu disembuhkan. Dan barangkali dengan cara itu jugalah Malkus itu menjadi orang percaya, bukan? Nah, tapi sekali lagi ini mau menunjukkan bahwa nubuat kitab suci itu digenapi, ya, bahwa seperti apa yang diceritakan oleh Yesaya, demikianlah Mesias Yesus Kristus akan mati sebagai orang yang memberontak di tengah orang-orang yang melawan pemerintah Romawi. Nah, saudara-saudara, kiranya ini sekali lagi meneguhkan iman kita bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kenapa dia menjalani penyaliban itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Salib itu menjadi begitu mulia karena di tengah-tengah penghukuman yang kejam itu sesungguhnya rencana Allah yang mengasihi kita, yang menebus dosa manusia itu digenapi sesuai dengan kitab suci. Karena itu betapa harus kita belajar makin mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya ini. Karena sungguh saudara-saudara, buku tua ini adalah firman Tuhan sendiri yang ditulis ribuan tahun dan terus digenapi sampai nanti seluruhnya akan digenapi pada akhir zaman, ya. Di dalam Alkitab ini katanya ada nubuat ratusan tentang Tuhan Yesus. Ada seorang peneliti yang menghitung lebih dari 300 nubuat tentang Tuhan Yesus. Dan sebagian besar sudah digenapi. Yang belum digenapi itu hanya tentang kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudara, mari kita terus berpegang pada kebenaran kitab suci. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saat semuanya itu seperti kata Tuhan Yesus akan digenapi, ya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, kita mau belajar pada hari ini tentang nasihat Tuhan itu, ya. Bahwa orang yang memakai pedang
akan binasa oleh pedang itu. Karena itu sarungkanlah pedangmu. Nah, saudara-saudara, melalui nasihat ini, kita semua orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus diingatkan bahwa sesungguhnya jalan Tuhan itu bukan jalan pedang, bukan jalan kekerasan. Jalan Tuhan itu adalah jalan kasih, jalan pengorbanan. Setiap kali kita memandang kepada salib, kita diingatkan yang tersalib di sana itu adalah Tuhan yang mampu mengutus 12 legion pasukan, malaikat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Tuhan memilih jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kasih, jalan memberi bukan mendapat, jalan untuk membawa keselamatan pada banyak orang, bukan menyelamatkan diri sendiri. Jalan pengorbanan dan jalan kasih, itulah jalan Tuhan. Saudara-saudara, kiranya ajaran Tuhan Yesus ini mengingatkan kita. Sebagai orang Kristen, kita juga mungkin mengalami aniaya. Kita juga mungkin mengalami ketidakadilan. Mungkin kita mengalami tekanan dan tantangan. Ketika semua terjadi, sering kali kita sebagai manusia itu punya semangat untuk melawan, saudara-saudara ya. Menunjukkan kekuatan. Barangkali juga saudara mempunyai kekuatan itu untuk melakukan perlawanan dan bahkan mengalahkan musuhmu. Tetapi saudara-saudara, nasihat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, sarungkan pedangmu. Kalau kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai kemampuan untuk melakukan perlawanan secara fisik, hari ini kita diingatkan, bukan begitu cara menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar untuk merendahkan hati kita. Belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi kita belajar memfokuskan diri pada rencana Tuhan. Pada kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan melakukan apa yang saya mau. Menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Bukan menuruti kemarahan saya. Menjadi berkat bagi sama, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, menyatakan kasih Allah dan kebaikan Allah, bukan menyatakan kekerasan dan paksaan. Saudara-saudara, demikianlah kita semua harus hidup. Sejarah membuktikan, saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang waktu itu menangkap Tuhan Yesus, yang merencanakan pemberontakan pada orang-orang Romawi, 40 tahun kemudian setelah peristiwa penyaliban itu, betul-betul mengalami kekalahan yang hebat. Rumah Allah dihancurkan. Yerusalem dijarah. Dan orang-orang Yahudi terserak ke seluruh dunia. Dan sepertinya bangsa itu hilang ya. Sebaliknya, Yesus Kristus yang mereka bunuh tetap hidup di dalam murid-murid yang sederhana, yang terus memberitakan kasih dan keselamatan di tengah-tengah aniaya. Ratusan tahun kemudian, setelah mengalami aniaya yang luar biasa, justru ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya, dan gereja bangkit. Dan sampai hari ini, kasih Tuhan itu terus diberitakan, dan gereja tersebar sampai ke seluruh bumi. Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang sepertinya kalah itu, menjadi Tuhan yang menang, yang diikuti oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kasihnya diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan suatu hari nanti kita akan melihat dia datang kembali sebagai Raja dalam kemuliaannya, menghakimi seluruh dunia dan menyelamatkan orang-orang percaya. Orang-orang yang taat kepada tuntunannya, menerima kasih dan pengorbanannya, menjadikan dia juru selamatnya, dan berjalan membawa terangnya di muka bumi. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang membawa kebaikan Tuhan, membawa Injil keselamatan ini di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama membaca firman-Mu hari ini dan kami belajar sedikit pengetahuan daripadanya. Banyak hal yang bisa kami pelajari sungguhnya Tuhan dari apa yang Kau sampaikan kepada kami. Biarlah Engkau berkati saudara-saudara yang mendengar maupun yang membaca firman-Mu, dan Kau sendiri yang berkata-kata dalam hati mereka jauh melampaui apa yang bisa dikatakan manusia. Kami bersyukur karena kami selalu mengerti dari firman ini. Sesungguhnya Engkaulah Juru Selamat. Engkau yang menggenapi semua rencana Allah dalam hidupmu. Engkau yang menuntun kami juga hidup seperti kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terpujilah nama-Mu dalam hidup kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Kita bertemu nanti sore untuk mendiskusikannya jam 6 dalam Zoom meeting di GKA Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.